Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 6 Februari tahun 2025, IHSG kembali merah membara, di mana turun sekitar 2,12% dan ditutup pada angka 6.875. Jika kita lihat selama tahun 2025 ini sendiri, IHSG masih turun 4,02%. Awal tahun yang tidak terlalu mengesankan, di mana mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika kita melihat data 1 tahun terakhir, IHSG juga sudah turun 5,13%. Apakah yang menyebabkan indeks harga saham gabungan kita turun signifikan? Salah satu penyebabnya adalah saham-saham big caps yang juga mengalami penurunan signifikan sehingga berdampak kepada indeksnya secara keseluruhan. Nah, apabila kita melihat untuk kinerja beberapa saham besar di hari ini pada tanggal 6 Februari tahun 2025, terlihat penurunan yang sangat signifikan. Contohnya seperti ADRO yang turun 2,97% dan ditutup pada angka 2.290. Astra International yang turun 4% dan ditutup pada angka 4.550. BCA yang merupakan King of Blue Chip yang biasanya dikatakan seperti itu, turun 1,92% dan berada pada angka 8.950. BNI yang turun mencapai 4,67% dan ditutup pada angka 4.290. BRI yang ditutup pada angka 3.970 yang turun 4,11%, Mandiri yang turun 7,69% dan ditutup pada angka 5.100. Nah, pada video ini saya lebih tertarik untuk membahas terkait 4 saham bank yang mengalami penurunan, yaitu BCA, BNI, BRI, dan Mandiri. Kenapa mereka bisa turun sejauh ini? Nah, saya sebenarnya sudah pernah membuat video-video yang mirip seperti ini sebelum-sebelumnya, karena mengingat dalam 1 tahun terakhir ini, memang saham-saham big caps ini, alias saham-saham big banks juga, mengalami penurunan yang cukup signifikan, entah itu BRI, Mandiri, BNI, dan BCA. Ternyata BCA juga tidak lepas dari penurunan harga saham yang cukup signifikan. Tapi menarik di sini, untuk Mandiri turun hingga 7,69%. Nah, belum lama ini atau kemarin, Bank Mandiri telah menerbitkan laporan keuangan full year tahun 2024 yang mana labanya hanya naik sekitar 1%. Apakah hal itu yang menyebabkan harga sahamnya turun signifikan jika dibandingkan dengan saham-saham yang lain? Kita tidak ada yang tahu secara pasti. Yang jelas, saat video ini dibuat, harga saham Bank Mandiri sudah turun sekitar 25% dalam 1 tahun terakhir. Jika kita bandingkan dengan BRI yang turun 31%, memang penurunan Mandiri ini tidak sesignifikan BRI. Tapi ingat, untuk penurunan harga saham BRI ini juga belum melihat dari sisi kinerja full year tahun 2024. Apakah saat laporan keuangannya terbit, harganya bisa naik lebih tinggi atau bahkan justru turun lebih dalam lagi? Tidak ada yang tahu seperti apa. Yang jelas saat video ini dibuat, 4 saham big banks ini mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Entah itu BRI, entah itu Mandiri, entah itu BNI, maupun entah itu BCA itu sendiri yang biasanya cukup kuat dari sisi penurunan harga saham yang signifikan. Nah, pertanyaannya, kenapa saham-saham big banks ini mengalami penurunan? Memang jika kita lihat dalam beberapa waktu yang lebih panjang, sebenarnya harga saham big banks sebelumnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terlebih sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 pada awal tahunnya, sehingga mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir ini. Jika kamu lihat semua saham big banks ini, entah itu BCA, Mandiri, BNI maupun BBRI, semuanya mengalami kenaikan harga saham sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Itulah yang menjadi alasan mungkin saja kenapa harga sahamnya sekarang mengalami koreksi. Karena ingat, tidak ada saham yang terus naik. Ada kalanya saham itu naik kemudian turun lagi. Tapi yang menjadi poin inti di sini adalah bukan seberapa banyak dia bisa turun, tapi apakah kedepannya dia bisa naik lagi. Saya pribadi cukup melihat 4 saham big banks ini dari sisi yang simpel saja, yaitu 4 saham big banks ini produknya masih sangat dibutuhkan, entah itu dari sisi BRI, Mandiri, BNI maupun BCA. Semuanya memiliki konsumennya masing-masing dan semuanya memiliki segmentasinya masing-masing. Tentu saja perbankan sangat berkaitan dengan penyaluran kredit dan himpunan dana. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika keempat bank ini berhenti beroperasi? Apakah kamu akan kebingungan atau tidak? Jika kamu mengatakan akan kebingungan, mungkin itu merupakan salah satu bargaining power atau nilai tambah dari 4 perusahaan ini. Sehingga apabila dikatakan kemungkinan bangkrut, menurut saya pribadi itu cukup jauh. Mengingat memang 4 saham bank ini memiliki keunggulan yang cukup signifikan dibandingkan saham-saham bank lainnya.
Nah, selain itu, mari kita lihat dari sisi penyaluran kreditnya. Hingga video ini dibuat, keempat bank ini masih menghasilkan penyaluran kredit yang baik jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Artinya, mereka masih mencetak pertumbuhan kinerja baik itu dari sisi penyaluran kredit, himpunan dana pihak ketiga, peningkatan pendapatan, maupun kenaikan laba. Memang pada tahun 2024 beberapa saham big banks ini menghasilkan kinerja yang dibawa ekspektasi atau tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Memang jika kamu lihat lagi untuk tahun-tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 memang kinerjanya terbang alias naik signifikan. Sehingga menjadi wajar jika di tahun 2024 pasar juga mengharapkan hal yang sama. Tapi pada kenyataannya di tahun 2024 mereka tidak mampu mencetak keuntungan ataupun kinerja sebaik tahun-tahun sebelumnya. Kembali lagi, kita tidak tahu apakah penarikan dana ini hanya berlangsung sementara ataukah mereka memang sudah tidak tertarik dengan 4 saham big banks ini yang merupakan idola di pasar modal Indonesia ini. Tapi setidaknya berdasarkan data yang ada ini, saya mau selalu mengingatkan bahwa untuk saham-saham ini masih menghasilkan laba yang signifikan di tahun 2024. Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa saham yang bagus saat ini akan terus bagus di masa depan. Tapi setidaknya berdasarkan fakta dan data yang ada, hingga akhir tahun 2024 mereka masih mencetak laba yang besar, mereka masih memiliki komposisi dividen yang menarik, mereka masih memiliki brand image yang sangat baik di masyarakat, dan mereka masih menjadi perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia. Sehingga jika dikatakan dari sisi keamanan atau dari sisi kenyamanan, sebenarnya untuk memiliki saham-saham big banks ini masih cukup nyaman untuk saat video ini dibuat. Tentu saja kita harus terus memantau kinerjanya ke depannya seperti apa. Apakah mereka mampu mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya atau tidak? Atau justru sebaliknya, kinerja mereka dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan sehingga menjadi kurang baik. Nah, itu merupakan keputusan yang akan kita ambil nanti. Tapi menurut saya pribadi, untuk kondisi saat ini, dan kita melihat di masa sekarang, keempat saham big banks ini, entah itu BRI, Mandiri, BCA, maupun BNI, masih menawarkan potensi yang menarik. Entah itu dari sisi dividen dan dari sisi capital gain. Saya tentu sudah sering membahas dari sisi dividennya, di mana dividen 4 saham bank ini memiliki yield yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Alasannya sederhana, karena labanya tetap besar, apabila payout rasionya stabil, otomatis dengan harga yang turun menyebabkan dividen yield menjadi lebih tinggi. Tapi kembali lagi, kamu juga harus melihat apakah dividen yang kamu terima itu sebanding dengan floating loss yang kamu miliki. Terutama bagi kamu yang mengincar trading jangka pendek, tentu saja angka itu akan tidak seimbang karena biasanya floating loss-nya jauh lebih besar. Tapi apabila kamu orang yang memiliki mindset jangka panjang yang fokus kepada dividen dan fokus kepada cash flow setiap tahun yang diterima, untuk momen di tahun 2025 ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan catatan, kamu harus memaksimalkan potensi money management yang bisa kamu lakukan dengan melakukan pembelian bertahap agar supaya harga rata-ratamu menjadi lebih maksimal dibandingkan hanya membeli sekaligus sekali saja. Tapi ingat, setiap kamu tentu punya strateginya masing-masing. Saya selalu mengatakan bahwa pertimbangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Entah itu dari sisi penurunan harga saham, entah itu dari sisi keberlangsungan perusahaan, entah itu dari sisi kinerja keuangannya yang mungkin menurun, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, harga saham Bank Mandiri ini dulunya memang sempat di angka Rp7.000. Tapi siapa yang sangka saat video ini dibuat, tersisa di angka Rp5.100. Begitu juga dengan harga saham BRI yang dulunya pernah di angka di atas Rp6.000, tapi kini hanya Rp3.970. Memang jika kamu melihat dari data-data histori, cukup jarang saham-saham big banks ini mengalami penurunan harga yang signifikan, bahkan mencapai 20-an sampai 30-an% dalam waktu 1 tahun saja. Tapi data di tahun 2025 ini menjadi bukti nyata dan bisa membuka mata kamu bahwa ternyata saham-saham dengan market cap sebesar ini juga ternyata harga sahamnya bisa turun di atas 20-an% dalam waktu 1 tahun. Itulah pentingnya dari sisi money management. Jangan terlalu serakah saat harga saham mengalami kenaikan, contohnya seperti pada tahun 2020 sampai 2023, tapi kita juga harus mempertimbangkan potensi terburuk apabila harga saham ternyata bukan naik tapi malah turun seperti sekarang ini. Tentu saja kamu melihat dari dua sisi, yaitu potensi capital gain dan potensi dividen. Apabila harga sahamnya bisa naik di masa depan, tentu saja ada potensi capital gain yang bisa kamu peroleh. Di samping itu, apabila harganya tambah turun dan kamu masih punya dana untuk melakukan pembelian, tawaran dividen yield-nya menjadi lebih besar. Ingat, dividen yield yang menjadi lebih besar itu akan berdampak apabila kamu melakukan pembelian. Artinya, jika kamu misalkan membeli BRI pada harga 6.000 dan harga sahamnya turun ke angka 3.970,
Meskipun dengan harga saham 3.970 terlihat dividen yieldnya sekitar 7%, tapi pada kenyataannya di portofolio, kamu membeli saham ini di harga Rp6.000. Artinya dividen yield kamu bukan 7%, melainkan lebih rendah dari itu mengacu pada harga pembelian kamu. Untuk itu, kamu bisa memanfaatkan money management atau melakukan average down secara berkala untuk memaksimalkan dividen yield rata-rata yang bisa kamu peroleh. Itu dengan catatan jika kamu tertarik membeli saham ini, tapi jika tidak, silahkan lakukan cut loss atau silahkan melihat saham-saham yang lain. Nah, jika kamu melakukan browsing pada hari ini, 6 Februari tahun 2025, diberitakan bahwa rupiah berakhir lesu di penutupan perdagangan Kamis. Apakah hal ini yang menyebabkan harga saham Big Banks mengalami penurunan? Tapi jika dilihat sebenarnya bukan Big Bank saja yang turun, tetapi beberapa saham Big Caps lainnya. Nah, berdasarkan fakta itu, menurut saya pribadi bukan disebabkan karena rupiah, tapi Big Fund lagi menarik dananya dari Indonesia sehingga menyebabkan harga-harga saham besar mengalami penurunan. Salah satu contohnya adalah karena ada opsi instrumen investasi lain yang sekarang lagi menarik, yaitu misalkan kripto atau Bitcoin, yang mana harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan indeks IHSG ataupun saham-saham besar yang bergerak di situ-situ saja, bahkan cenderung mengalami penurunan. Tapi kembali lagi, kita lihat jangka panjangnya seperti apa, di mana yang kamu nyaman, apakah di saham atau di kripto atau instrumen yang lain. Silakan tergantung kamu sendiri. Tidak ada yang bisa menjamin kamu pasti profit di saham, begitu juga tidak ada yang bisa menjamin kamu pasti profit di kripto. Jadi kamu harus pastikan apapun keputusan investasi yang kamu lakukan, itu sudah kamu pertimbangkan dengan matang-matang dari sisi potensi profit dan potensi risiko. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi, saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ini merupakan beberapa asumsi yang digunakan. Pertama, data dividen tahun 2024 yang berasal dari tahun buku 2023 disajikan sebagai acuan perhitungan. Kedua, diasumsikan payout ratio di tahun 2025 akan sama dengan tahun 2024. Ketiga, jika laba naik, seharusnya dividennya naik. Jika laba turun, seharusnya dividen juga turun. Alasannya karena payout ratio dan lembar saham beredar diasumsikan sama. Keempat, saat video ini dibuat, baru BCA dan BNI yang menerbitkan laporan keuangan hingga Q4-nya. Sehingga untuk saham yang lain masih menggunakan data proyeksi hingga Q3. Kelima, data di masa depan tidak selalu sama dengan masa lalu. Dan untuk itu, video ini hanya dijadikan sebagai referensi saja. Tidak ada jaminan pasti sesuai, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Keenam, mohon cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa ada kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Selalu disclaimer on ya, saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Untung rugi, kamu tanggung sendiri. Sekarang kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Oke, saham pertama adalah saham BBRI. Jika kamu lihat di sini, di tahun 2024, BRI membagikan dividen dengan jumlah 84 dan 235 per lembar saham. Jika dilihat labanya, di tahun 2023 labanya 60,1 triliun, dan di tahun 2024 berdasarkan data Q3 diproyeksikan labanya menjadi 60 triliun rupiah. Terjadi sedikit penurunan tapi tidak signifikan. Bagaimana untuk proyeksinya? Pertama kita lihat dulu konsep di tahun 2024. Dengan lembar saham beredar sebanyak 151,56 billion, maka laba per lembarnya adalah 396,54. Dengan kata lain diproyeksikan dividen yieldnya menjadi 7,6% dengan harga 4.200. Nah, bagaimana dengan tahun 2025? Dengan data ini kamu bisa lihat bahwa diproyeksikan labanya turun, sehingga dividen per share-nya juga diproyeksikan turun menjadi 318,93 per lembar saham, dengan payout ratio sekitar 80,45%. Dengan kata lain, dividen yield-nya sedikit turun dari 7,6 menjadi 7,59% dengan harga saham 4.200. Saham kedua adalah saham BBCA. Bisa kamu lihat di sini di tahun 2024 mereka membagikan dividen 42,5 untuk dividen interim dan 227,5 untuk dividen finalnya. Nah, berhubung BCA telah terbitkan laporan keuangan hingga Q4, kamu bisa lihat laba di tahun 2023 adalah 48,6 triliun dan naik menjadi 54,8 triliun di tahun 2024. Kita lihat untuk proyeksi dividennya. Sama seperti tadi kita lihat dulu di tahun 2024. Dengan laba di tahun 2023 48,6 triliun, saham beredar 123,28 billion dan laba per lembarnya adalah 394,54 per lembar saham,
maka dividen tahun buku 2023 adalah 270. Dan dengan demikian payout rasionya menjadi 68,43%. Dengan harga saham 9.500, artinya dividen yield menjadi 2,84%. Bagaimana dengan di tahun 2025 ini? Dengan proyeksi laba sebanyak 54,8 triliun rupiah, maka dengan payout rasio yang sama diasumsikan proyeksi dividen di tahun 2025 akan menjadi 304,40 per lembar saham. Dengan asumsi payout rasionya yang sama yaitu 68,43%. Dan artinya dengan harga saham 9.500, dividen yieldnya akan menjadi 3,2%. Hal itu karena laba per lembarnya naik dari 394 menjadi 444 per lembar saham. Saham berikutnya adalah saham BMRI. Di tahun 2024 membagi dividen 353 per lembar saham. Kita lihat labanya. Di tahun 2023 labanya 55 triliun dan diproyeksikan menjadi 56 triliun hingga Q3 tahun 2024. Tapi kita harus tunggu hingga data Q4-nya terbit untuk bisa memastikan keakuratan datanya. Kita lihat sekilas. Untuk kinerja di tahun 2024 dengan laba 55 triliun, mereka memiliki laba per lembar adalah 589 per lembar saham. Dan artinya dividennya 353 dengan asumsi payout ratio 60%. Dengan kata lain, dengan harga saham 6.200, dividen yieldnya menjadi 5,7%. Bagaimana dengan tahun 2025? Dengan proyeksi laba 56 triliun, laba per lembarnya akan menjadi 600,27 per lembar saham. Dengan kata lain, apabila menggunakan payout ratio yang sama yaitu 60%, maka dividen per share-nya menjadi 360,15 per lembar saham. Ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan itu berarti dividen yield di tahun 2025 ini mungkin menjadi 5,8%. Nah, untuk informasinya di sini ada kekeliruan di mana ini merupakan proyeksi dividen tahun 2025 untuk tahun buku 2024. Sedangkan ini merupakan dividen per share tahun 2024 untuk tahun buku 2023. Saya mau sampaikan ini agar tidak ada kekeliruan ataupun ada miskonsepsi di teman-teman sekalian. Berikutnya ada saham BBNI, di mana dengan dividen per share 280,5 per lembar saham di tahun 2024. Kinerja di tahun 2023 labanya adalah 20,9 triliun dan di tahun 2024 menjadi 21,4 triliun rupiah. Artinya ada kenaikan laba dibandingkan tahun sebelumnya. Kita lihat untuk dividennya. Di tahun 2024, laba per lembarnya adalah 560,56 per lembar saham. Dan artinya dividen per bukunya akan menjadi 280,5 dengan payout rasio sekitar 50%. Itu artinya dengan harga saham 4.600, dividen yield-nya akan menjadi 6,1%. Bagaimana dengan tahun ini, yaitu tahun 2025? Dengan laba sekitar 21,4 triliun dan lembar saham beredar yang sama, laba per lembar akan menjadi 575,44 per lembar saham. Ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan payout rasio yang sama, proyeksi dividen di tahun 2025 ini menjadi 287,95 per lembar saham. Ada kenaikan juga dibandingkan tahun sebelumnya, dan dividen yield-nya menjadi 6,26% dengan harga saham 4.600. Berikutnya ada saham BNGA dengan dividen per share 122,67 di tahun 2024. Dan labanya di tahun 2023 labanya 6,4 triliun, di tahun 2024 diproyeksikan menjadi 6,8 triliun. Bagaimana dari sisi dividen? Nah, dengan laba per lembar saham 257 di tahun 2024, dividennya akan menjadi 122,67. Nah, dengan payout rasio sekitar 47,6%, maka dividen yield-nya menjadi 7,2% dengan harga saham 1.700. Untuk tahun 2025, dengan adanya peningkatan laba menjadi 6,8 triliun jika diproyeksikan, maka laba per lembar menjadi 272 per lembar saham. Dengan payout rasio yang sama, proyeksi dividennya akan menjadi 129,68 per lembar saham. Dengan kata lain, dividen yield-nya menjadi 7,63% dengan harga saham 1.700. Berikutnya ada saham NISP dengan dividen per share 72 di tahun 2024. Laba di tahun 2023 adalah 4 triliun dan diproyeksikan menjadi 5 triliun di tahun 2024 ini. Kita lihat untuk skema dividennya. Di tahun 2024, laba per lembarnya menjadi 178,26 per lembar saham.
Artinya, dividen tahun buku untuk 2023 adalah 72 per lembar saham. Dengan kata lain, payout rasionya 40,39% dan dividen yieldnya menjadi 5,4% dengan harga saham 1.330. Bagaimana dengan tahun 2025 untuk tahun buku 2024? Dengan proyeksi laba sekitar 5 triliun, maka laba per lembar menjadi 221,83 per lembar saham. Dengan payout rasio yang sama yaitu 40,39%, proyeksi dividennya akan menjadi 89,60 per lembar saham. Dan dengan kata lain, dividen yieldnya akan menjadi 6,74%. Kemudian ada saham BJTM dengan dividen per share 54,39 di tahun 2024. Laba BJTM di tahun 2023 adalah 1,4 triliun dan diproyeksikan turun menjadi 1,2 triliun di tahun 2024 ini. Kita lihat skenario dividennya. Di tahun 2024 untuk tahun buku 2023, laba per lembarnya adalah 97,87 sehingga dividen tahun buku 2023 yang dibagi di tahun 2024 adalah 54,39 per lembar saham. Payout rasionya sekitar 55% dan dengan harga 580, dividen yieldnya menjadi 9,38%. Bagaimana dengan tahun 2025 ini? Dengan proyeksi laba sekitar 1,2 triliun, laba per lembarnya akan menjadi Rp82,56 dan dengan payout rasio yang sama, proyeksi dividen hanya akan menjadi 45,88 per lembar saham. Artinya, dengan harga 580, dividen yieldnya turun menjadi 7,91%. Saham terakhir adalah BJBR dengan dividen per share 95,05 per lembar saham. Kita lihat, di tahun 2023 labanya 1,7 triliun dan diproyeksikan turun menjadi 1,5 triliun di tahun 2024. Untuk skenario dividen, untuk dividen tahun 2024 dan tahun buku 2023, dividennya akan menjadi 95,05 seperti yang sudah kita katakan tadi, dengan asumsi laba per lembar 169 dan lembar saham beredar 10,52 billion. Dan artinya payout rasio sekitar 56%. Dengan harga saham 945, dividen yieldnya akan menjadi 10%. Bagaimana dengan tahun 2025 ini? Nah, diproyeksikan labanya 1,5 triliun dan laba per lembarnya menjadi 147,43 per lembar saham. Dengan payout rasio yang sama, proyeksi dividennya menjadi 82,91 per lembar saham. Itu artinya dividen yield akan turun menjadi 8,77% per lembar saham. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini, kamu sudah bisa lihat kaitan antara laba dan dividen. Apabila perusahaan mencetak kenaikan laba, dividennya seharusnya mengalami kenaikan dengan porsi payout ratio yang sama. Contohnya, seperti saham BBCA yang mana dividennya naik dari 270 menjadi 304. Ada juga saham BMRI yang mana dividennya naik dari 353 menjadi 360. Ada saham BBNI yang mana dividennya naik dari 280 menjadi 287. Ada juga saham BNGA yang dividennya naik dari 122 menjadi 129. Ada juga saham NISP yang dividennya naik dari 72 menjadi 89,6 per lembar saham. Di sisi yang lain, apabila perusahaan mencetak penurunan laba, maka seharusnya secara logika dividennya juga akan berkurang. Contohnya seperti saham BRI yang diproyeksikan labanya turun dari 319, dividennya turun mungkin menjadi 318,93. Ada juga saham BJTM yang mana dividennya dari 54,3 menjadi 45,8 dan saham BJBR yang mana dividennya dari 95 menjadi 82,91%. Tapi kembali lagi, banyak saham yang masih menerbitkan laporan hingga Q3 sehingga untuk data pastinya kita harus menunggu hingga Q4 2024-nya rilis. Tapi setidaknya berdasarkan data ini kamu sudah bisa melakukan antisipasi dan sedikit perhitungan tentang potensi dividen di tahun 2025. Apakah meningkat atau menurun? Patokannya sederhana saja, lihat dari laba perusahaan. Apakah labanya naik atau labanya turun? Dengan asumsi payout ratio yang sama, seharusnya kamu sudah bisa memperkirakan berapa besar dividen yang bisa kamu terima. Selain itu, di sisi yang lain, kamu bisa lihat juga dari sisi harga sahamnya. Apakah harga sahamnya mengalami kenaikan atau penurunan? Apabila harga sahamnya naik, berarti potensi dividen yield akan semakin rendah. Sebaliknya, apabila harga sahamnya turun, artinya potensi dividen yield bisa semakin tinggi. Contohnya seperti yang saham yang sedang fenomenal saat-saat ini yaitu BBRI, di mana dengan harga saham 4.200 dividen yieldnya menjadi 7,5%.
Mungkin apabila kondisinya normal dengan harga saham BRI sekitar 5.000 sampai 6.000, kamu tidak akan bisa memiliki BRI dengan dividen yield sebesar ini. Mungkin hanya sekitar 3 sampai 5% saja. Tapi saat video ini dibuat, dividen yieldnya menjadi 7,6%. Ada juga saham-saham yang lain, misalkan seperti BJTM dan BJBR, yang mana meskipun labanya turun, tapi dividen yieldnya cukup menarik karena harga sahamnya sudah mengalami penurunan yang signifikan. Tapi semuanya kembali lagi, baik itu BRI, BCA, Mandiri, BNI, BNGA, NISP, BJTM, dan BJBR, semuanya tergantung keyakinan kamu masing-masing. Saham mana yang menurut kamu paling menarik untuk dikoleksi dari sisi dividennya. Nah, berhubung ini merupakan kesempatan yang cukup jarang terjadi, di mana biasanya 1 kali dalam 1 tahun saja, jadi sebaiknya kamu mempertimbangkan dengan matang-matang saham mana yang ingin kamu beli, agar supaya hasilnya lebih optimal lagi. Sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu ebook yang fokus membahas tentang nabung saham, di mana ada satu poin yang membahas juga tentang rahasia dividen yang jarang diketahui. Apabila kamu tertarik mempelajarinya, mungkin kamu bisa melakukan pembelian ebook strategi nabung saham. Untuk info detailnya, silahkan chat WA pada nomor di awal atau di akhir video ini. Dan ingat, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Nah, sebenarnya untuk konsep proyeksi dividen itu cukup mudah, di mana kita hanya melihat apakah labanya naik atau turun. Contohnya seperti saham BBCA ini. Apakah labanya naik atau turun, dan kemudian dengan lembar saham yang sama dan asumsi payout ratio yang sama, kita jadi bisa menghitung berapa banyak dividen yang diproyeksikan akan dibagikan di tahun 2025 ini untuk data kinerja tahun buku 2024. Caranya sangat sederhana. Kamu bisa melakukan perhitungan berdasarkan saham-saham yang menurutmu menarik untuk dianalisa, dan semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.